Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin nge-share lagi ya, share materi PSBD ya, praktikum situs basis data ya, tentang DML ya. DML apa tuh? Data Manipulation Language ya. Jadi apa sih data manipulation language? Ya, sekarang kalian buka aja materi PSBD. Nah, ini 4 ya. Nah, di sini di bab 4 ini ada data manipulation language. Kemarin kita udah data definition language. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Ya. Jadi DML itu perintahnya adalah ini: select atau menampilkan, insert atau menyisipkan atau input ya, memasukkan data ke table, delete menghapus data ya, menghapus data, update mengubah data ya. Terusnya commit dan rollback. Nah, ini jarang dipakai ya, tapi fungsinya untuk menuliskan perubahan pada disk. Kalau commit, rollback membatalkan perubahan dari perintah commit. Kalau ini DCL, data DS apa DTL, data transaction language ya, commit dan rollback, tapi jarang digunakan. Kita paling pakai ini aja, select, insert, delete, dan update ya, untuk perintah data manipulation language. Nah, langsung aja insert. Insert fungsinya untuk apa? Menyisipkan baris pada table. Jadi pertama kita bikin table dulu ya, bikin table, nanti kita insert datanya gimana. Nah, ini ada. Terusnya nanti kita coba juga untuk mengubah delete menghapus data. Terusnya update merubah data ya. Langsung aja kita bikin tabelnya ya, kita bikin tabelnya. Terusnya kita coba DML-nya ya, data manipulation language-nya, daripada perintah insert, update, dan delete. Nah, langsung kalian buka PHP admin-nya ya. Nah, ini jangan lupa start Apache-nya, terus start MySQL, 2 ini aja. Terusnya kalian buka, ketik, buka browsernya, ketik localhost seperti biasa. Nah, udah masuk, pilih PHP MyAdmin ya, pilih PHP MyAdmin. Nah, udah. Kemarin kita udah bikin database kuliah, kita bikin database baru aja lah biar ngerti, tambah ngerti. Klik basis data, ketik DB latihan ya, kalian ketik aja tuh DB latihan. Nah, kita udah masuk ke DB latihan ya, jadi baru kita perintah SQL-nya ya, SQL-nya. Nah, ketiklah di sini, kalian bikin table ya. Saya bikin table nggak sesuai dengan yang ada di modul, saya bikin sendiri aja biar lebih gampang dan lebih mudah kalian ngertinya. Misalnya bikin table pegawai, create table pegawai yang berisi apa? ID, integer, primary key, auto, increment. Jadi ingat ya, nanti kalau itu bikin seperti dulu, ini dulu, biar apa? Biar nanti itu apa namanya, pas edit delete-nya ada fill bisa ya. Jadi setiap table kamu bikin auto increment, karena apa? Database itu harus punya key-nya ya. Terusnya apa? Nip boleh, nip varchar. Ini nomor induk pegawai ya, misalnya 12. Varchar tuh ya string kalau di Pascal ya. Terusnya nama, varchar 100. Terusnya gaji ya, yang sederhana aja, gaji
integer, terusnya utang integer, terusnya apa, asal daerah ya, varchar biar nanti atau kota asal lah, kota aja lah, kota asal varchar 100. Nah jadi ini kurang tutup kurung. Kalau ada tanda merahnya berarti salah ya, kalian mesti cari di mana kurangnya. Jadi kalau bikin table seperti ini aja, kalian ketik ya, ini contoh table pegawai, create table, buka kurung di sini ya, buka kurung. Nah ID-nya ini namanya field ya, integernya ini apa, nah tipe data ya, primary key artinya apa, dia hanya satu, auto increment dia bikin otomatis. Nip, nah nip tipe apa, nip itu field ya, field, varchar itu tipe data. Dan nanti kalian kalau lupa tipe datanya, buka lagi di DDL tuh, di situ ada ya, di PSBD yang materi ketiga kalau nggak salah, situ ada banyak tipe-tipe data ya. Ini kita gunakan hanya 2 aja dulu sebagai sampel, yaitu varchar dan integer ya, varchar dan integer. Terusnya nama, gaji, utang, kota asal ya. Jadi filenya tuh gaji dan utang untuk integer, kota asal varchar. Nah terusnya udah tutup kurung 2 di sini, karena di sini ada 1 ya, sini maka itu 2. Terusnya udah go, kirim. Nah ini di DB latihan udah kelihatan ya, table pegawainya ya, yang berisi ID, NIP, nama, gaji, utang, kota asal. Kalau mau lihat apa deskripsi tip apa namanya, des apa, tipe datanya gimana, des deskripsi. Mau lihat struktur dari tabelnya ya, nah itu kamu ketik aja des tipe data, kelihatan ID, NIP, nama, ID itu yang primary key atau increment, gaji, utang. Jadi bikin table seperti itu ya, nanti kalian ketik. Nah, kalian udah bisa bikin tabelnya seperti itu. Sekarang gimana cara kita ya select bintang from pegawai. Kita mau baca apa, datanya ada gak, perintahnya apa tuh, select bintang from pegawai. Select artinya menampilkan gitu ya. Nah datanya masih kosong kan ya, karena kita belum insert datanya. Sekarang kita coba insert ya. Insert memasukkan data ya, maaf, insert into pegawai. Jadi insert into pegawai, nama table. Terusnya di sini, nah, kamu kurung, buka kurung, apa aja yang mau kamu input. Misalnya semuanya ya udah, NIP, nama, gaji, utang. NIP, fill-fillnya ya, NIP, nama, gaji, utang, kota asal. Kota asal. Jadi kalau semuanya ya kamu tulis. Tapi kalau misalnya Pak hanya NIP dan nama doang, ya udah NIP nama aja yang kamu masukin di sini ya.
Tadi kan kita mau semuanya. Terusnya values, nilainya. Terusnya nip misalnya kalau dia varchar dikasih ini apa namanya, apostrof, kutip di atas satu ya, 1 2 3 misalnya nipnya, kasih kutip lagi. Terusnya namanya siapa, nip udah nama Joko misalnya, nah kasih kutip lagi kalau varchar ya. Terusnya gaji 300.000 misalnya. Terusnya utang 20.000 misalnya. Udah, kota asal. Jadi kalau integer jangan pakai kutip. Kalau varchar pakai kutip, yang lainnya pakai kutip. Tipe data ya. Kalau tipe datanya yang lain itu pakai kutip. Tapi kalau angka-angka integer atau double jangan pakai kutip. Kalau double pecahan di belakangnya kasih titik koma ya sebagai koma. Kota asal misalnya apa? Jakarta. Nah, kita copy aja. Nanti copy. Nah, ini contoh kita memasukkan satu data ya, insert into nip bla 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 ya. Nanti kalian praktekin. Di belakangnya titik koma ya. Nah, udah masuk ya, udah masuk datanya. Kita mau ngeliat datanya. Nah, ketik select bintang from pegawai ya. Nah, ini udah berhasil ya. NIP-nya 123 Joko, gaji, utang, kota asal ya. Jadi kalian udah berhasil memasukin data. Tapi Pak, gimana kalau kita mau masukin data langsung banyak? Udah, langsung aja gini. Ini kan tadi saya copy ya, jadi gampang. Ini udah ada. Ini Pak, ganti Budi. Gajinya tetap, utangnya beda 25.000. Kotanya misalnya apa? Solo. Ya. Kasih titik koma. Nah, data yang kedua misalnya 124 125 Herman. Gaji tetap 23.000. Nah, udah saya duain aja. Nah, kalian udah nginput 2 data ya. Jadi ada 3 data ya. Select bintang from pegawai. Nah, ini kalian udah masukin data ada 3 ya. Joko, Budi, dan Herman ya. Yang gajinya, utangnya beda-beda, gajinya tapi tetap ya. Jadi kalian udah bisa memasukkan data. Nanti Pak, kalau misalnya datanya nggak semuanya fill dimasuk ya, tinggal di itunya aja tuh, yang di fillnya mana dan valuesnya kamu kosongin gitu ya. Kalau nggak semuanya di input. Jadi kalau semuanya di input ya begitu caranya. Jadi kalian udah bisa select apa namanya, insert data, create table, insertnya seperti itu. Terusnya select menampilkan seluruh data gitu. Terusnya kalau misalnya ada menampilkan data tapi pakai kondisi, maksudnya apa sih Pak kondisi? Misal menampilkan data yang kota asal Jakarta, kota asal Solo gitu ya. Perintahnya gimana? Jadi gini, select bintang from pegawai where, kasih kondisi where kota asal sama dengan kutip Solo titik koma. Jadi gini, select bintang from pegawai, menampilkan seluruh data dari pegawai di mana where kota asal sama dengan Solo. Nah, jadi dia hanya menampilkan kota asal Solo
ya. Where itu kondisi ya, kondisinya. Jadi nggak semua datanya muncul. Kalau select bintang from pegawai ya semuanya muncul. Kalau yang kotanya asal Solo ya seperti itulah, select bintang from pegawai sama dengan kota asal sama dengan Solo. Kalau Jakarta ya tinggal ganti aja kondisinya Jakarta. Nah ini kan kalau select bintang from pegawai ya, ini pasti nampil semuanya ya. Nah, ini kita hapus where-nya, kondisinya kita hapus. Nah ini semuanya. Terusnya dengan select juga kita bisa ngitung ya, ya dengan perintah select. Misalnya gini, kita ngitung gaji bersih ya, ini gaji bersih, gaji dikurang utang, kita taruh di sini ya setelah kota asal. Gimana cara query-nya ya, kita coba ya. Jadi dengan perintah select kita bisa ngitung. Nah, select bintang from pegawai, kasih di sini kondisi. Rumusnya apa? Gaji dikurang utang. Ya, gaji dikurang utang. Gaji dikurang utang. S. S apa? Kita ganti jangan rumus. Jadi S Gaber. Kita ganti nama aliasnya. S itu nama alias ya. Kita ganti gaji, kan rumusnya gaji dikurang utang itu ya, fill gaji dikurang fill utang. S Gaber, Gaber tuh gaji bersih. Udah. Jadi kita ngitungnya di database, di nggak pakai codingan ya. Apa codingan kalau di PHP bisa, di Java Nebin bisa, tapi lebih mudah ngitung di database aja, di query aja lebih mudah ya. Yang ini juga sesuai dengan konsep OOP, Object Oriented Program, di mana operasinya ada di objek. Objek itu apa? Database itu objek ya. Nah, dia otomatis ngitung di sini gaji bersih. Misalnya gajinya 300.000 ya, utangnya 20.000. Maka gaji bersihnya apa? 280.000. Ini nggak ada di database, dia hanya select, itu hanya menampilkan data aja ya, hanya menampilkan data aja. Jadi perintah select nanti kita bisa berkembang lagi macam-macam. Jadi tadi kita bisa menampilkan yang kota asalnya Solo, terus kita bisa ngitung juga, nanti bisa macam-macam lagi ya, perintah select untuk menampilkan. Jadi kalian udah bikin table udah, perintah select sederhana udah. Terusnya lagi apa sekarang? Update ya, update data. Misalnya gini, kita menampilkan data mentahnya seperti itu ya. Ini yang kata konsep database apa sistem informasi. Kalau udah dikasih rumus-rumus kayak tadi itu Gaber, nah berarti udah jadi informasi, nanti tinggal digunakan untuk ngambil keputusan gitu. Misal gini, kita sekarang update data ya, tadi kita insert udah update data. Misalnya gini, Budi ini kita ganti namanya jadi siapa? Wati misalnya. Pak, ini kita ubah Budi jadi Wati dengan NIP-nya 124 ya. Gimana caranya? Ya kita langsung aja, Budi jadi Wati. Perintah update, gimana update? Update terus nama tabelnya apa? Pegawai. Set nama ingat kalau partnya dikasih kutip ya. Set nama Wati where, kamu lihat NIP-nya, NIP kan di primary key-nya dia NIP itu nggak ada yang sama, 1, 2, 4 kunciannya. Nah, coba kita tes ya. Update pegawai, set nama Wati where NIP 1, 2, 4. Bener gak ini ya? Jadi kita ngubah yang tadi nama Budi jadi Wati.
Nah, itu udah benar kalau tanda contreng hijau gini benar ya. Kita lihat benar gak Budi jadi Wati. Nah, itu udah berubah Budi jadi Wati. Jadi tadi perintahnya apa tuh? Update nama table pegawai, set, kamu set itu menentukan ya. Namanya jadi Wati. Kan tadinya Budi jadi Wati. Where? Dia di mana lihat kondisi apa namanya berdasarkan NIP-nya ya. Karena NIP Budi 124 ya kamu ketik di situ 124. Jangan lupa kalau parcar kasih kutip. Maka ini kita udah berhasil melakukan perintah update ya, perintah update. Jadi nanti kalau yang lain juga seperti itu. Kalau angka-angka kayak integer, misalnya apa? Gajinya berubah. Gajinya jadi berapa? Ini kan 300.000. Kita ubah jadi 500.000 misalnya. Kamu tinggal ganti aja ini. Update pegawai. Set gaji sama dengan 500.000. Nah, titik 2. Jadi mengubah gaji yang tadi 300.000 jadi 500.000. Udah gitu aja. Kita tes, kita kirim. Oke. Nah, udah berubah. Yang tadi 300.000 jadi 500. Jadi ingat kalau integer jangan kasih kutip. Kalau pacar kasih kutip. Kita tes, kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini kan udah berubah kan? Yang tadinya gaji 300.000 jadi 500.000. Jadi kalau semua datanya jangan pakai kondisi, udah langsung aja semua data akan berubah, yang 300 jadi 500. Tapi kalau pakai kondisi ya nanti berarti tertentu aja mana yang berubah ya. Kalian harus ingat seperti itu. Oke, update berarti udah. Karena perintah yang ketiga delete ya. Kalau delete all ya berarti semua data hilang. Tapi kita misalnya pakai delete kondisi yang ini namanya Joko, kita mau hapus ya. Langsung aja perintahnya gimana, gini, delete from pegawai where nama sama dengan Joko. Nah, ini perintah untuk ngapus jadi perintahnya gini, delete from. Nah, kamu harus ada promnya dia, where nama sama dengan Joko. Jadi kita menghapus nama yang namanya Joko. Kalau nggak ada kondisi ya berarti semuanya kehapus. Nah, udah. Kalau tanda contreng, jadi perintah delete from pegawai where nama sama dengan Joko. Nama Joko udah hilang kan? Ya. Jadi kalau menghapus gitu, delete from nama nama table pegawai where, di mana kondisinya, misalnya berdasarkan nama sama dengan Joko. Berarti yang namanya Joko kehapus ya. Pak, kalau mau ngapus semuanya gimana? Ya kamu tinggal gini aja. Delete from pegawai. Nah, kondisinya kamu hapus, maka dia akan ngapus semuanya. Nah, ya, ini datanya udah hilang ya.
Coba kita klik select, kita menampilkan data. Pasti datanya sudah hilang. Nah, ya. Datanya cek kalau ngapus delete from pegawai, maka semua akan hilang. Atau perintah transcript table. Nah, ini juga ngapus nih ya. Transcript table from pegawai. Ini juga ngapus seluruh data, tapi ini hati-hati kalau kalian data kerjaan data apa hilang semuanya ya. Ini juga ngapus. Jadi kalian udah belajar data manipulation language ya. Insert data, update data, dan hapus data. Ini juga kalau kita jalanin bakal ngapus transcript table sama juga delete table. Tapi kalau transcript itu lebih dalam ya, jadi kayak ada auto increment apa itu dia akan ngapus ya. Jadi transcript table tuh lebih dalam lagi daripada delete. Jadi demikianlah dari saya gimana kuliah data manipulation language ya. Kalian praktekin, kalian latihan, coba-coba macam-macam sehingga kalian mahir ya. Jangan lupa banyak latihan ya, nggak usah takut oh pak nanti datanya, namanya data kuliah, data itu kan nggak apa-apa hilang apa rusak gimana nggak apa-apa, kecuali data kerjaan jangan kamu pakai. Jadi kalau data buat latihan gini nggak apa-apa, nggak bakal rusak, nanti bikin lagi. Jadi demikianlah kuliah data manipulation language. Jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.